Rukun iman ada 6. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Islam mengenal adanya rukun iman yang wajib diimani dan diketahui setiap pemeluknya. Rukun iman ada 6. 6 rukun iman tersebut meliputi: 1. Beriman bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengimani adanya malaikat. 3. Mengimani diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengimani diutusnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengimani adanya hari kiamat. Dan 6. Mengimani qada dan qadar. Pengertian iman. Iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan. Keimanan seorang hamba bisa bertambah dan bisa berkurang, atau bahkan bisa saja hilang tak tersisa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apabila dia sering beribadah, maka keimanannya akan bertambah. Sebaliknya, apabila dia jarang untuk beribadah dan mengingatnya, maka hatinya akan tetap dan keimanan tersebut akan berkurang, bahkan bisa hilang. Iman memiliki 3 karakter utama, yaitu 1. Keyakinan hati, 2. Perkataan lisan, dan 3. Amal perbuatan. Surah 8 Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb-lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah 2 Al-Baqarah ayat 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang mengaku agamanya adalah Islam, maka orang tersebut harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Esa dan tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sempurna dan tiada berkurangan padanya. Dialah yang menciptakan segala makhluk dari ketiadaan. Untuk mengimaninya, seorang hamba harus mengetahui sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 di antaranya adalah wujud, bukti adanya makhluk, jadi bukti bahwa keberadaannya itu nyata. Qidam, dia sudah ada sebelum ada yang lain dan dia berawal dari ketiadaan. Pokok, Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal keberadaannya dan tidak ada akhirnya. Mukhalatahu bil hawadits, berbeda dari ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. 2. Iman kepada malaikat. Rukun iman selanjutnya adalah percaya adanya malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Adapun malaikat secara umum adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar dan malaikat Nakir, malaikat Rakib dan malaikat Atid, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. 3. Iman kepada kitab. Umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani adanya kitab yang turun sebelum Al-Quran sebagai pedoman darinya untuk umat manusia. Kitab-kitab tersebut adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Surah 23, Al-Mu'minun ayat 40. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. 4. Iman kepada para rasul. Rukun iman selanjutnya adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus manusia-manusia pilihan yang disebut dengan rasul untuk membawa ajaran darinya agar umat manusia selamat dari kesesatan dan kembali menuju kebenaran. Rukun iman kepada rasul merupakan rukun iman yang keempat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bersabda, artinya malaikat Jibril berkata, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, serta ketentuan baik dan buruk dari Allah. Jibril kemudian berkata, kamu benar. Hadis riwayat Muslim. 5. Iman kepada hari akhir. Masih dari sumber yang sama, rukun iman kelima adalah beriman kepada hari akhir. Hari tersebut adalah hari dihancurkannya dunia seisinya dan hari saat semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia. Iman kepada hari akhir terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 4
yang bunyinya, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala juga merupakan salah satu rukun iman umat Islam. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum penciptaan alam semesta, zaman Az-Zali. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qadar yang disebut takdir. Surah 54 Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah 33 Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan dan ada lagi bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.